Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua selalu sehat walafiat, tidak kurang segala apapun. Dalam keadaan pandemi ini, semoga kita selalu bisa menjaga diri, kesehatan, dan kalaupun misalnya kalian keluar rumah, selalu menjaga dan mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku ya. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama, silahkan mengisi absensi dulu di Google Form. Pembelajaran kita hari ini itu akan membahas mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959 sekaligus mengawali sistem demokrasi terpimpin. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas demokrasi liberal sampai akhirnya. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis kebijakan politik, kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Sehingga nanti kalian bisa menyajikan hasil belajarnya, bisa membuat kesimpulan juga, dan kemudian nanti kalian bisa tuliskan kesimpulan itu di Google Form juga. Ya. Nah, berikutnya kita akan coba simak PowerPoint yang Bapak juga sudah bagikan di WhatsApp group, sekaligus video pembelajarannya juga. Kita akan coba tampilkan dulu ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Alasan pembubaran konstituante apa, Pak? Oke, alasan pembubaran dari konstituante. Oke, bagus, pertanyaannya bagus. Simpan dulu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa lagi yang ingin bertanya? Baru satu. Pak, Ya, izin bertanya. ya siapa ini? Fauzan ya? Fauzan, Pak Fauzan. Oke, Ya, Pak. ya. Pak, yang melatar belakangi kehidupan sosial politik pada masa demokrasi liberal yang tidak pernah stabil itu karena apa, Pak? Oke, Terima kasih. pertanyaan bagus. Oke. Ya, simpan dulu ya pertanyaan. Selain dari video, selain dari link artikel, kemudian selain dari buku paketnya, silahkan kalian juga cari beberapa informasi yang bisa kalian dapatkan di laman-laman internet yang lainnya. Bisa juga kalian mencari buku-buku yang kemungkinan besar itu ada informasi yang berkaitan dengan demokrasi terpimpin ya. Nanti kalian bisa di WA group itu dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini kan ada beberapa belas orang. Nanti kita akan bagi kelompok di dalam WA group itu diskusi. Kemudian nanti perwakilan dari satu kelompoknya itu akan mencoba untuk menyimpulkan dari apa yang mereka dapatkan, dari apa yang kita diskusikan. Nah, nanti yang perwakilan kelompok itu akan memaparkan hasil kesimpulannya itu dengan cara direkam. Jadi yang akan mempresentasikan itu nanti akan merekam dirinya sendiri dan nanti coba dibagikan di WA group ya. Sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden yang memuat 3 poin utama. Kemudian, setelah berakhirnya demokrasi parlementer, diberlakukanlah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kebijakan serta keputusan berpusat pada pemimpin negara atau presiden. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, kesimpulan pembelajaran sejarah Indonesia pada ini adalah diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana pemikiran, putusan, pemerintahan yang pusatnya ada pada pimpinan negara, yaitu presiden, dan porosnya ada pada naskah nasionalis, agama, dan komunisme. Latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin sendiri adalah partai-partai politik yang saling berebut kepentingan. Yang kedua, Soekarno ingin sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Dan yang ketiga, menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal adalah hasil impor dari luar negeri. Pemberlakuan demokrasi terpimpin sendiri diberlakukan antara tahun 1959 sampai dengan 1965. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Itulah yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: yang pertama, pembubaran konstituante; yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950; yang ketiga, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945; dan yang terakhir, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Yang sudah dibahas dalam kesimpulan kalian, itu silahkan nanti tuliskan lagi di Google Form yang sudah disediakan. Itu sebagai laporan tertulis kalian sudah mempelajari dan sudah berdiskusi tentang demokrasi terpimpin. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari materi pada pembelajaran hari ini adalah bahwa demokrasi terpimpin itu mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan berakhirnya sistem demokrasi liberal, dan sistem demokrasi liberal itu dianggap saat itu tidak berhasil, sehingga keluarlah apa yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu isinya sangat merubah fundamental negara, sistem pemerintahan juga berubah, sehingga kita masuk di tahun 1959 itu masuk lagi ke tahap di mana kita menggunakan lagi UUD 45 dengan sistem pemerintahan yang sangat berbeda dengan sistem demokrasi liberal. Oke. Nah, itu kesimpulan dari Bapak ya, sekaligus itu juga menutup pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, kita akan mencoba mendalami dan menganalisis tentang kebijakan politik dan dinamika politik pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin itu. Ini semoga saja dalam pembelajaran hari ini kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupan kita di masa depan. Karena sejarah itu tidak hanya mempelajari masa lalu, tapi kita itu mencoba belajar dari masa lalu supaya kejadian yang buruk di masa lalu itu tidak terjadi lagi di masa depan. Oke? Kalau tidak tanyakan lagi, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.